Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa usalli wa usallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan pemuda, pemudi, kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ta'ala. Pada kesempatan pagi malam yang berbahagia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, sehingga pada kesempatan malam hari ini dengan nikmat dan karunia dari Allah Ta'ala kita dapat kembali berkumpul bersua bertatap muka dalam rangka mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga Allah Ta'ala berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh sebagai bekal kehidupan kita dunia dan di akhirat. Amin Allahumma amin. Salawat bering salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa setia mengikuti jejak beliau hingga hari akhir kelak. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada malam hari ini kita masih pada bab ke-250, bab fadli doa, bab yang membahas akan keutamaan doa. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas salah satu dari doa yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu doa meminta hidayah, meminta ketakwaan, meminta afaf, dan meminta apa? Ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Pada kesempatan malam hari ini kita akan memasuki doa berikutnya, yaitu doa yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Namun sebelum kita membahas doa tersebut, seperti biasa saya ingin sedikit memberikan muqaddimah. Kaum muslimin dan muslimat, rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Ali bin Abi Thalib, beliau mengatakan, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa adalah senjata utama bagi seorang mukmin. Jadi doa itu bukan senjata kedua, bukan senjata ketiga, namun doa adalah senjata keberapa? Pertama. Jadi seorang mukmin senjata utamanya adalah doa. Semakin banyak seseorang itu berdoa, maka menunjukkan akan semakin baiknya hubungan dia dengan Allah Ta'ala. Semakin mulia seorang hamba, semakin banyak dia berdoa.
Semakin tinggi kedudukan seorang hamba, semakin banyak dia berdoa kepada Allah Ta'ala. Makanya yang paling banyak berdoa adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari bangun tidur sampai tidur lagi isinya apa? Doa. Jadi seorang itu semakin mulia di sisi Allah Ta'ala dengan semakin banyaknya apa? Doa. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Quran surat Ghafir ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, berseru, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari beribadah kepadaku, sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka akan masuk ke dalam neraka dalam kondisi hina. Kalau kita perhatikan ayat ini jamaah, maka ayat ini adalah ayat yang sangat agung. Kata Sa'di rahimahullah ta'ala, ayat ini menunjukkan akan betapa luasnya rahmat Allah Ta'ala, yang dimana Allah Azza wa Jalla memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa, dan Allah Ta'ala menjamin bahwasannya Allah Ta'ala akan apa? Mengabulkannya. Jadi ketika seseorang itu berdoa jamaah, taruhlah dia tidak mendapatkan pengabulan doa, dia itu sudah beribadah. Dia sudah dapat apa? Pahala. Pahala dari ibadah doa. Jadi ketika seseorang itu berdoa, kalau seandainya tidak ada apapun yang dia dapat dari doanya, artinya dia tidak mendapatkan pengabulan. Kalau seandainya tidak ada, itu saja dia sudah beruntung. Beruntung dengan apa? Pahala. Pahala dari ibadah doa yang dia jalankan. Karena dia telah menjalankan perintah Allah Ta'ala, wa qala rabbukum ud'uni. Dan Rabb kalian berfirman, berdoalah kepadaku. Maka ketika seorang dia berdoa, berarti dia telah melakukan ibadah. Itu kalau seandainya dia nggak dapat apa-apa dari doanya. Lebih-lebih Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin bahwasannya doa seorang mukmin itu tidak ada yang sia-sia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ismun wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu ihda salat." Tidaklah seorang mukmin dia berdoa kepada Allah Ta'ala dengan doa yang tidak ada unsur dosa, tidak ada unsur memutus silaturahmi, illa a'tahu Allahu ihda salat. Kecuali Allah Ta'ala akan berikan kepadanya satu dari tiga kemungkinan. Jadi doa seorang mukmin itu tidak lepas dari satu dari tiga kemungkinan. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, imma an yu'ajjila lahu da'watahu. Bisa jadi Allah Ta'ala kabulkan, segerakan pengabulan doanya. Dia minta A, Allah Ta'ala kabulkan A. Dia minta B, Allah Ta'ala kabulkan B. Sesuai dengan doanya. Yang kedua, wa imma an yudakhiraha lahu fil akhirah. Yang kedua, bisa jadi Allah Ta'ala simpan doanya sebagai bentuk pahala kelak di akhirat. Lebih menguntungkan yang mana jamaah? Yang A atau yang B? Yang pertama atau yang kedua? Dikabulkan di dunia atau disimpan di akhirat? Hah? Wal akhiratu khairun wa abqa. Jenengan lebih milih mana? Dikabulkan di dunia atau di akhirat? Dua-duanya Pak ya. Jadi yang pertama luar biasa, yang kedua lebih luar biasa. Yang ketiga, wa imma an yadfa'a anhu minas su'i mithlaha. Atau bisa jadi Allah Ta'ala selamatkan dia dari musibah yang semisal dengan doanya, atau musibah yang senilai dengan doanya. Contohnya dia minta sesuatu, yang sesuatu itu
nilainya 1 juta. Allah Ta'ala tidak kabulkan dalam bentuk 1 juta. Namun Allah Ta'ala selamatkan dia dari musibah yang kalau musibah terjadi menelan biaya berapa? 1 juta. Jadi Allah Ta'ala kabulkan tapi dalam bentuk penyelamatan dari apa? Musibah. Di doa seorang muslim itu tidak ada yang sia-sia. Makanya para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mereka mendengar hadis ini, mereka mengatakan, "Idzan nuksir ya Rasulullah." Kalau begitu kita banyak doa wahai Rasulullah. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Allahu Akbar." Kalau kalian banyak berdoa, maka Allah Ta'ala akan lebih banyak lagi mengabulkan doa kalian. Jadi kemungkinan doa seorang muslim berjamaah bisa jadi dikabulkan di dunia sesuai dengan siapanya doanya, bisa jadi disimpan di akhirat, bisa jadi selamatkan dari musibah. Yang keempat disebutkan dalam hadis qudsi, diampuni dosa. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam hadis qudsi, "Ya ibadi, innaka ma ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka." Wahai hamba, sekiranya engkau senantiasa berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, ghafartu laka, maka aku akan mengampuni dosamu. Jadi doa seorang mukmin itu satu berpahala. Yang kedua bisa jadi 1 dari 4 kemungkinan. Jadi sudah berpahala dan mendapatkan pengabulan 1 dari 4 kemungkinan. Nah, maka ini menunjukkan jamaah betapa mulianya doa. Bahkan orang yang tidak mau berdoa, kata Allah Ta'ala, "Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhilin." Sesungguhnya orang-orang yang sombong dari berdoa kepada mereka akan masuk neraka jahanam dalam kondisi terhina. Jadi Allah Ta'ala itu benci dengan orang-orang yang tidak mau apa? Berdoa. Allah Ta'ala itu benci dengan orang-orang yang merasa cukup dari berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ini jauh berbeda dengan siapa? Manusia. Jadi kalau Allah itu semakin sering kita minta, Allah semakin sayang. Tapi kalau manusia semakin sering kita minta, semakin benci. Dengan datang ke orang yang paling kaya di Pemalang, siapa namanya? Anggap aja Pak Joko. Dengan datang pertama menyodorkan proposal, disambut enggak? Sambut insya Allah. Kedua datang lagi dengan proposal, disambut? Sambut. Tapi kalau yang pertama senyumnya lebar, yang kedua senyumnya kecil. Yang ketiga datang lagi proposal, bagaimana? Kenapa manusia demikian? Karena manusia merasa bahwasanya apa yang dia miliki itu terbatas. Sedangkan Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala miliki tidak terbatas. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Milik Allah semua apa yang ada di langit, semua apa yang ada di bumi. Maka ini menunjukkan hendaknya seorang hamba senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah ta'ala. Pada kesempatan malam hari ini kita akan mengambil satu doa yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang doa ini jamaah adalah doa yang luar biasa. Sekiranya kita memahami kandungan yang ada di dalamnya, maka doa ini tidak kalah dengan doa yang kita bahas pada pertemuan yang lalu. Karena doa ini juga doa yang lengkap. Sebagaimana doa pada pertemuan yang lalu adalah doa yang lengkap, menggabungkan kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat, maka doa ini juga doa yang lengkap, menggabungkan antara kemaslahatan dunia dan kemaslahatan akhirat. Makanya Al-Qutubi rahimahullah ta'ala ketika beliau menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan, ada doaun azim. Ini adalah doa yang agung, doa yang mulia.
jama'a khairait daraini ad-dunya wad-din, yang menggabungkan antara dua kebaikan dunia dan kebaikan agama. Jadi kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, bahwasanya doa ini adalah doa yang agung. Kenapa agung? Menggabungkan kebaikan dunia dan agama. Kemudian kata beliau, fahakun ala kulli sami'in lahu, maka sudah selayaknya bagi siapa yang mendengar hadis ini. Jadi kita yang mendengar hadis ini, selayaknya apa yang harus kita lakukan? An yahfadhu, menghafalnya. Kita tidak mau untuk menghafal semuanya. Ini bukan saya yang minta, siapa yang minta? Al-Qurtubi. Bukan saya menganjurkan, tapi Al-Qurtubi yang menganjurkan. Siapa yang mendengar hadis ini dihafal, wa yad'u bihi, dipraktekkan. Jadi setelah dihafal, berdoa dengannya. Kapan? Ana al-laili wa atrafan nahar. Baik di waktu malam maupun di waktu siang. Jadi kapan ada kesempatan berdoa, berdoalah dengan doa ini. Kenapa? Wala'allal insan yuwafiqu sa'atan jabatin yahsulu ala khairid daraini. Bisa jadi salah satu doanya itu bertepatan dengan waktu mustajab, sehingga dia mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Jadi Asy-Syaukani Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala jamaah, beliau menganjurkan bagi siapa yang mendengar hadis ini dua hal. Yang pertama adalah menghafalnya, yang kedua apa? Mempraktekannya, siang maupun malam. Berharap ada doanya yang bertepatan dengan waktu mustajab. Kita baca doanya. Nabi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Hurairah semoga Allah taala meridhoinya, ia berkata, kan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Kalau ada kana kemudian setelahnya adalah fi'il mudhari', maka ini menunjukkan bahwasannya doa ini bukan sekali dua kali dibaca sama Nabi. Namun doa ini sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu Rasulullah sallallahu sering membaca doa ini. Apa doanya? Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang menjadi penjaga urusanku. Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku, yang dimana agamaku ini adalah penjaga urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Dan perbaikilah duniaku yang di dalamnya terdapat kehidupanku. Jadi kalau yang pertama minta diperbaiki apa yang agamanya. Yang kedua minta diperbaiki dunianya. Kenapa didahulukan agama? Karena agama lebih penting daripada dunia. Yang ketiga, wa aslih li akhirati. Perbaiki akhiratku, allati fiha ma'adi, yang di sanalah tempat kembaliku. Perbaikilah akhiratku, yang di sanalah tempat kembaliku. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah dunia sebagai tambahan bagiku dalam segala kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah agar kesempatan hidup ini sebagai bentuk tambahan kebaikan. Jadi kesempatan hidup ini bukannya justru menambah dosa, namun kita minta kepada Allah dengannya semakin menambah apa? Pahala. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan jadikanlah kematian sebagai ketenangan bagiku dari segala keburukan. Jadi minta kepada Allah, sekiranya ajal sudah datang, jadilah kematian itu adalah sarana untuk istighfar.
istirahat dari segala keburukan. Jadi kita minta kepada Allah jemaah di dalam doa ini 5 hal. Yang pertama kita minta agar diperbaiki agama. Yang kedua kita minta agar diperbaiki dunia. Yang ketiga kita minta agar diperbaiki akhirat. Yang keempat kita minta agar dijadikan hidup itu sarana untuk menambah kebaikan. Yang kelima kita minta kematian sebagai sarana untuk istirahat dari segala keburukan. Ini 5 hal yang kita minta di dalam doa ini. Silakan jemaah kita jalankan anjuran dari Al-Qurtubi rahimahullah taala. Ikuti saya. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya, yang pertama agama. Wa aslih li dunyaya alladhi fiha ma'ashi. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Yang kedua apa? Dunia. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Sudah apa jemaah? Yang pertama lupa. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Waj'alil hayata ziyadatan fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Jadi ini 5 hal jemaah. Yang pertama kita minta perbaiki agama kita. Yang kedua dunia kita. Yang ketiga akhirat kita. Yang keempat agar dijadikan hidup sarana untuk menambah kebaikan, mati sebagai sarana untuk istirahat dari keburukan. Kita baca lagi. Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Waj'alil mauta rahatan min kulli syarr. Ya, ini tadi kata Al-Qurtubi rahimahullah taala sudah selayaknya bagi siapa yang mendengar hadis ini untuk menghafal dan mempraktekkan. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Kita akan bahas doa ini. Yang pertama, Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang itu merupakan penjaga dari
segala urusan. Syekh Abdul Razak rahimahullah ta'ala menjelaskan, jadi makna kita minta kepada Allah agar Allah ta'ala memperbaiki agama kita itu apa? Jadi makna kita minta kepada Allah agar Allah memperbaiki agama kita itu maknanya apa? Kata beliau hafizahullah ta'ala, kita minta kepada Allah agar kita diberikan taufik untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ini yang pertama. Jadi kita minta kepada Allah agar kita diperbaiki agama kita adalah agar kita mendapatkan hidayah, bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua adalah agar kita bisa beragama sebagaimana beragamanya Nabi dan para sahabat. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memperbaiki agama kita jemaah adalah diantara maknanya agar kita diperbaiki, agar kita bisa beragama sebagaimana beragamanya siapa? Nabi dan para sahabat. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis dan sesuai dengan pemahaman para sahabat. Berpegang teguh hanya dengan Al-Quran ini tidak cukup. Orang yang seperti ini disebut dengan Qur'aniyun atau inkaru sunnah. Orang yang hanya berpegang teguh dengan apa? Al-Quran atau mengingkari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Berpegang teguh dengan Al-Quran dan hadis ini juga kalau tidak sesuai dengan pemahaman para sahabat bisa jadi seseorang apa? Menyimpang. Maka semua penyimpangan dalam agama akarnya adalah ketika beragama tidak sebagaimana beragamanya para sahabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu man ya'ish minkum." Sesungguhnya siapa di antara kalian yang masih hidup, fasayara ikhtilafan katsira, maka akan mendapati banyak sekali perbedaan pendapat. Setelah Nabi SAW menyebutkan apa yang akan terjadi, takdir kauni, Nabi SAW berikan solusi. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafai ar-rasyidin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnahnya siapa? Khulafai ar-rasyidin. Bukan hanya berpegang teguh, kata Nabi SAW, abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham. Maka ini menunjukkan jemaah, siapa saja yang pengen agamanya baik, tidak ada cara kecuali dengan merujuk kepada Al-Quran, hadis dan pemahaman para sahabat. Allah Azza wa Jalla berfirman, fa in amanu bimithli ma amantu bihi. Jika kalian beriman sebagaimana kalian beriman, maka kalau mereka beriman bimithli ma amantum bihi, sebagaimana kalian beriman, faqad ihtadaw, maka mereka telah mendapatkan hidayah. Pertanyaannya, sebagaimana kalian beriman di sini siapa? Para sahabat. Karena ayat ini turun kepada Nabi, yang di itu yang menjadi teman Nabi yang dekat dengan Nabi siapa? Para sahabat. Jadi siapa yang ingin mendapatkan hidayah, caranya adalah beriman, beragama sebagaimana beragamanya siapa? Para sahabat. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan. Kaum muslimin itu banyak tiga. Yang pertama as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Yang pertama al-muhajirin, yang kedua ansar. Mana lebih mulia? Muhajirin. Karena muhajirin menggabungkan antara hijrah dan nusrah. Hijrah dengan membela Nabi. Sedangkan ansar mereka hanya membela Nabi. Maka disebutan pertama minal muhajirin wal ansar. Untuk jadi muhajirin, untuk jadi ansar sudah enggak mungkin. Solusinya adalah jadi orang yang ketiga, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Siapa? Para sahabat.
Apa balasannya? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah ridho kepada mereka, mereka juga ridho kepada Allah. Wa a'adda lahum jannah. Allah Ta'ala siapkan bagi mereka surga-surga. Pertanyaannya, di sini Allah Ta'ala janjikan dua. Yang pertama keridhaan, yang kedua apa? Surga. Lebih agung mana jamaah? Keridhaan Allah atau surga? Hah? Keridhaan Allah atau surga? Kata para ulama, keridhaan Allah. Karena kalau Allah ridho pasti masuk surga. Tapi yang masuk surga bisa jadi nggak langsung masuk surga. Mampir di mana? Di neraka. Ini beberapa ayat yang menunjukkan bahwasanya siapa yang ingin agamanya baik tidak ada cara kecuali dengan cara beragama sebagaimana beragama siapa? Sahabat. Kita minta kepada Allah tadi yang pertama agar kita diberikan taufik untuk menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Yang kedua agar kita beragama berdasarkan Al-Quran, hadis dan sesuai pemahaman para sahabat. Ketika menyimpang dari pemahaman para sahabat jamaah, saat itulah seseorang akan jauh dari agama yang baik. Dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang jamaah itu sudah terjadi, sudah ada di zamannya para sahabat. Kapan mereka menyimpang? Ketika mereka menyelisih para sahabat. Ketika mereka berkeyakinan, berakidah yang berseberangan dengan akidahnya siapa? Para sahabat. Kelompok menyimpang pertama dalam Islam siapa jamaah? Khawarij. Muncul di zamannya siapa? Ali bin Abi Thalib. Khawarij muncul di zamannya Ali bin Abi Thalib. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hudatsaul asnan. Mereka tuh umurnya masih muda. Sufahaul ahlam. Mereka itu apa namanya? Enggak pinter. Yaquluna minadin kama yamruqur ramyu minar kama yamruqu. Mereka menyimpang dari agama sebagaimana menyimpangnya anak panah dari sasaran. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka itu baca Al-Quran. Jadi jangan dikira aliran menyimpang itu apa? Enggak baca Al-Quran. Mereka baca Al-Quran, namun mereka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyimpang dari agama. Kapan? Ketika menyimpang dari akidah yang diyakini oleh siapa? Para sahabat. Zamannya Ali bin Abi Thalib muncul yang berseberangan dengan Khawarij, siapa mereka? Syiah. Jadi kalau Khawarij itu memusuhi Ali bin Abi Thalib, sedangkan Syiah itu berlebih-lebihan dalam mencintai Ali bin Abi Thalib. Bahkan sebagian di antara mereka ada yang mengatakan Ali itu sebagai apa? Tuhan, bukan Nabi lagi, sebagai Tuhan. Dan gak heran dulu di Suriah mereka sampai ada mengatakan la ilaha illallah Bashar, tidak ada Tuhan selain Bashar, sampai seperti itu. Di zaman Ali bin Abi Thalib mereka mengatakan Ali itu sebagai Tuhan, dibakar sama Ali, dibunuh sama Ali. Kenapa? Karena mereka sudah murtad. Ketika mereka dibunuh, ternyata jamaah Ali bin Abi Thalib membunuh mereka dengan cara dibakar. Ketika mereka mau dibakar, mereka yakin bahwasanya Ali itu Tuhan. Apa enggak ngerti jamaah? Orang kalau akhirnya sudah menyimpang itu ngerti. Jadi mau dibunuh, mau dibakar, malah semakin apa? Semakin yakin kalau Ali ini Tuhan. Mereka punya dalil, La yu'adzibun binar illa rabbuna. Tidak boleh mengadab dengan api kecuali pemilik api siapa? Allah. Ini Ali ngadab dengan api, berarti dia Tuhan. Jadi mereka dibunuh malah semakin yakin. Dan perbuatan ini jamaah diingkari sama Ibnu Abbas. Ibnu Abbas tidak mengingkari pembunuhan mereka karena mereka murtad, namun Ibnu Abbas mengingkari pembunuhan mereka dengan apa? Dengan api. Kemudian di zaman sahabat pula jamaah sudah mulai muncul firqah Qadariyah, yaitu firqah yang tidak beriman dengan rukun iman yang keenam. Apa itu? Takdir. Jadi tidak beriman dengan takdir yang buruk. Mereka enggak beriman. Mereka mengatakan al-amru unuf. Perkara itu begitu terjadi begitu saja tanpa ada takdir.
Ini muncul di zamannya Ibnu Umar, di akhir-akhir masa sahabat. Kapan itu muncul? Kapan pemikiran itu menyimpang? Menyimpang ketika kapan muncul pemikiran menyimpang? Ketika menyelisih pemahaman siapa? Para sahabat. Kemudian di zamannya Hasan Al-Basri, tabi'in, muncul pemikiran Mu'tazilah, Wasil ibn Atha. Yang Wasil ibn Atha ini jamaah, dia adalah orang yang pertama kali mencetuskan pemikiran Mu'tazilah. Diikuti oleh Amr. Nah, Amr ini yang bahaya. Karena Amr ini jamaah, dia adalah ahli ibadah. Ketika masih disebarkan oleh Wasil ibn Atha, Mu'tazilah itu tidak tahu tersebar. Kapan mulai tersebar? Mulai tersebar ketika disebar oleh siapa? Amr. Kenapa? Amr ini dohirnya, solehnya luar biasa. Bahkan orang yang suka apa? Suka nangis. Orang yang suka baca Al-Quran. Sekali lagi jemaah, tidak mesti, jangan dikira bahwasannya aliran yang menyimpang itu mereka tidak baca Al-Quran, mereka tidak melakukan ibadah ini dan itu. Namun pemikiran menyimpang ketika menyimpang dari pemahaman sahabat. Jadi kita minta kepada Allah agar diperbaiki agama kita adalah agar kita bisa beragama sebagaimana beragama siapa? Sahabat. Kenapa? Yang pertama tadi akidah. Kapan menyelisih akidahnya para sahabat bisa dikatakan apa? Menyimpang. Agar kita bisa beribadah sebagaimana ibadahnya para sahabat. Kalau ibadahnya para sahabat luar biasa jemaah. Allah Azza wa Jalla puji para sahabat dohir maupun batinnya. Taruh ruka'an sujadah. Para sahabat itu secara dohirnya ruka'an sujadah. Banyak rukuk dan banyak sujud. Ini dohirnya. Batinnya bagaimana? Yabtaguna fadlan min rabbihim. Mereka mencari karunia dari Rabb mereka. Jadi dohirnya rajin ibadah, niatnya pun tulus mencari karunia dari Allah Azza wa Jalla. Di antara sahabat Nabi jamaah yang sangat luar biasa adalah Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair radhiyallahu taala anhu jamaah, beliau ini kalau seandainya sholat sunnah ba'diyah, kita biasanya kalau sholat sunnah ba'diyah berapa menit? 5 menit lah, 2 menit itu sudah tumanina insyaallah. Karena ada yang 3 menit mungkin. Abdullah bin Zubair jemaah, dulu kalau seandainya sholat sunnah ba'diyah maghrib itu tidak mengangkat kepalanya dari sujud kecuali sudah adzan isya. Jadi sholatnya 2 rakaat tapi berapa? Lama sekali. Sujudnya lama, berdirinya lama. Ini sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa jamaah di antara kita yang pernah seperti itu? Salat 2 rakaat sejam. Kita kajian waktu lama apalagi salat. Kita minta kepada Allah agar diperbaiki bukan hanya akidah kita, bukan hanya ibadah kita. Kita minta agar Allah Taala perbaiki akhlak kita. Di mana dari Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku, adalah kita minta kepada Allah agar Allah berikan kita taufik untuk bisa menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Agar kita bisa beragama sebagaimana beragamanya siapa? Para sahabat yang mereka telah direkomendasikan oleh Allah Ta'ala. Fa in amanu bimithli ma amantu. Mereka telah direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Khairun nas qarni. Sebaik manusia adalah siapa? Generasiku, yaitu generasi para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita minta agar perbaiki akidah kita. Kita minta agar perbaiki ibadah kita. Kita minta agar perbaiki akhlak kita. Jadi sesuai dengan sunnah Nabi, sesuai dengan petunjuk Nabi, itu bukan hanya dalam masalah ibadah jamaah. Kita juga pengen sesuai dengan Nabi dalam masalah akidah. Kita pengen berakidah sebagaimana akidahnya para sahabat. Kita pengen berakidah sebagaimana akidahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Allahumma aslih li dini. Yang kedua, masih yang pertama maaf, Allah dibuat amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang dimana agamaku adalah penjaga perkara. Namanya adalah
Seseorang jika agamanya baik jamaah, maka urusan yang lainnya pun akan baik. Seseorang kalau seandainya agamanya benar-benar baik, maka urusan yang lainnya pun pasti akan ikut baik. Seseorang kalau seandainya agamanya baik, maka rumah tangganya juga akan baik. Seseorang kalau seandainya agamanya tidak baik, biasanya juga akan mengefek kepada apa? Rumah tangganya. Seseorang kalau seandainya agamanya baik, maka hubungan dia dengan istri pun akan baik. Seseorang kalau seandainya agamanya baik, maka hubungan dia dengan orang-orang terdekat akan apa? Akan baik. Makanya kata Nabi, alladzi huwa ismatu amri. Agama itu adalah penjaga perkara. Siapa yang agamanya baik, otomatis yang lainnya pun akan ikut baik. Makanya salah seorang salaf mengatakan, man ahsana fi ma bainahu wa bainallah kafahu Allahu ma bainahu wa bainan nas. Man aslaha sariratahu aslahallahu ala niyatah. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, maka Allah Ta'ala akan perbaiki hubungan dia dengan manusia. Siapa yang memperbaiki hubungan dia dengan Allah, agamanya baik, maka hubungan dia dengan manusia pun akan baik. Ini yang pertama. Yang kedua, wa aslih li dunyaya. Perbaikilah duniaku allati fiha ma'ashi. Yang di mana dunia itu adalah tempat tinggalku. Ini doa yang realistis ya Pak. Karena kita hidup di dunia, kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala memperbaiki apa? Hidup kita. Agar Allah Ta'ala perbaiki dunia kita. Agar Allah Ta'ala berikan kepada kita rezeki yang baik. Agar Allah Ta'ala perbaiki keluarga kita. Agar Allah Ta'ala perbaiki pekerjaan kita. Agar Allah Ta'ala perbaiki istri kita. Agar Allah Ta'ala perbaiki anak keturunan kita. Jadi kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala perbaiki dunia kita. Jadi nggak masalah kalau seandainya seorang muslim itu minta apa? Minta dunia. Tidak ada masalah kalau seandainya seorang muslim minta kepada Allah agar Allah Ta'ala perbaiki dunianya. Makanya banyak doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu minta dunia. Tidak sedikit. Di antaranya doa ketika duduk di antara dua sujud. Allahumma firli warhamni wajibni warfa'ni wahdini wa'afini warzuq. Berikan saya rizki. Setiap habis subuh baca Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Nabi juga minta kecukupan. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, berikan saya kecukupan dengan yang halal dari yang haram. Nabi SAW juga berlindung dari kefakiran. Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Yang tercela adalah ketika seseorang hanya minta apa? Dunia. Makanya kalau kita baca surat Al-Baqarah yang berbicara tentang haji, Allah Ta'ala berfirman, nas man yaqulu rabbana atina fid dunya. Antara manusia ada yang ketika haji doanya rabbana atina fid dunya. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia. Ini hanya urusan dunia semua. Kata Ibnu Abbas, mereka adalah orang-orang Arab Badui. Ketika mereka haji, mintanya kebaikan dunia semua. Kata Allah, wa ma lahum fil akhirati min khalaq. Yang mintanya dunia atau di akhirat enggak dapat bagian. Kemudian Allah Ta'ala sebutkan orang-orang beriman setelahnya. Wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi jemaah yang tercela adalah ketika seseorang hanya minta apa? Dunia. Ketika seorang dia minta dunia dan akhirat, maka ini tidak tercela. Wallahu a'lam. Kita lanjut dari sana.
Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuki yang ketiga. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Perbaikilah akhiratku yang akhirat merupakan tempat kembaliku. Kata Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, maknanya adalah ketika seseorang minta kepada Allah agar Allah taala memperbaiki akhiratnya, adalah dia minta kepada Allah agar husnul khatimah, agar dia selamat dari azab kubur, selamat dari azab jahannam, dan masuk ke dalam surga. Jadi ketika kita minta kepada Allah wa aslih akhirati, ya Allah perbaikilah akhiratku, maknanya adalah kita minta agar husnul khatimah. Kita minta agar selamat dari azab kubur dan azab neraka, masuk ke dalam surga. Ini makna dari ya Allah perbaikilah akhiratku. Maknanya adalah kita minta kepada Allah agar husnul khatimah. Dan akhir kehidupan jamaah itu adalah kesimpulan dari apa yang selama ini kita lakukan. Akhir dari kehidupan kita adalah kesimpulan hidup, kesimpulan dari apa yang kita lakukan selama hidup. Kira-kira kesimpulan dari amal baik atau amal buruk. Jadi akhir kita tentang dari kebiasaan kita. Kira-kira kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Akhir hidup adalah cerminan dari kehidupan seseorang, dari kehidupan seseorang, dari kebiasaan seseorang. Kira-kira kebiasaan baik atau kebiasaan buruk? Orang yang biasa selama hidupnya diisi dengan keburukan, kemungkinan besar dia apa? Su'ul khatimah. Orang yang selama hidupnya diisi dengan kebaikan, jujur kepada Allah Ta'ala, maka dia akan apa? Husnul khatimah. Ada sebuah kisah yang sangat mengerikan. Ketika ada seseorang yang dia selama hidupnya banyak melakukan kemaksiatan, diceritakan oleh anaknya. Di saat itu anaknya menemani dia ketika dia dalam kondisi sakit keras. Jadi penyakitnya banyak sekali. Ketika dirawat, dia sempat sadar dan minta kepada anaknya agar didatangkan apa? Al-Quran. Anaknya senangnya luar biasa. Ini bapak selama hidup kerja apa? Maksiat, pas mau meninggal minta didatangkan Al-Quran. Langsung diambilkan Al-Quran.
Setelah diambilkan Al-Quran jamaah, dibuka Al-Qurannya, bukannya dibaca, malah na'udzubillah diludahi. Setelah diludahi dia mengatakan, na'udzubillah saya kufur dengan apa yang ada di dalamnya. Kemudian dia meninggal dunia. Na'udzubillah min su'il khatimah. Kenapa demikian? Karena ini adalah kesimpulan dari kehidupan yang selama ini ia jalani. Makanya Nabi SAW bersabda, innamal a'malu bil biniyat, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung pada apanya? Maka ini doa yang sangat luar biasa jamaah. Kita minta kepada Allah agar bisa usul khatimah. Makanya Daud Ats-Tsauri rahimahullah taala ketika mau meninggal dunia dia nangis. Ditanya sama murid-muridnya, kenapa engkau nangis wahai Syekh? Beliau mengatakan, akhafu an ustal imana indal maut. Saya takut kalau seandainya keimanan ini dicabut ketika mau meninggal dunia. Jadi jangan sampai selama hidupnya menjalankan kebaikan, naudzubillah ketika mau meninggal dunia keimanan malah dicabut. Seseorang yang selama hidupnya diisi dengan kebaikan dan dia jujur kepada Allah, insya Allah dia husnul khotimah. Tapi kalau seandainya apa yang dia lakukan hanya apa yang nampak di mata manusia, maka naudzubillah bisa jadi su'ul khotimah. Makanya Nabi SAW bersabda, inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada salah seorang di antara kalian yang melakukan amalan-amalan penduduk surga. Fima yabdul linnas. Namun kata Nabi SAW, apa yang tampak di manusia. Jadi selama ini yang melakukan amalan-amalan yang merupakan amalan penduduk surga itu hanya apa yang tampak di mata manusia. Fima yabdul linnas. Fayamalu bi'amali ahli nar. Sehingga di akhir hayatnya dia melakukan amalan-amalan penduduk neraka, akhirnya dia masuk neraka. Berarti kan masalahnya bukan pada keadilan Allah. Karena kalau seandainya dia jujur selama hidup dengan ketaatan jujur kepada Allah, insya Allah dia akan husnul khotimah. Masalahnya pada dia. Masalahnya adalah dia melakukan ketaatan hanya apa yang nampak di mata manusia. Maka seorang muslim jemaah hendaknya dia senantiasa hati-hati. Jangan pernah merasa aman karena tidak ada jaminan. Ada seorang ulama, saya lupa namanya, beliau menyebutkan kisah seorang muadzin. Yang kisah ini jamaah terjadi di masjid. Seorang muadzin yang Al-Qurtubi rahimahullah taala menyebutkan kisah seorang muadzin. Yang muadzin ini hari-harinya diisi dengan adzan. Dia menghabiskan hidupnya untuk adzan. Suatu hari ketika dia mau adzan, adanya naik menara. Jadi orang kalau di atas menara itu bisa lihat banyak hal. Nah, ketika dia naik ke atas, dia melihat ada rumahnya dhimmi, kafir dhimmi. Jadi orang kafir yang tinggal di tengah-tengah kaum muslimin. Ternyata di rumah tersebut ada wanita cantik yang dia adalah anaknya dari kafir dhimmi tersebut. Ketika dia mau adzan, dia cewek cantik nggak jadi adzan. Baik, turun ke rumah kafir dhimmi tersebut, ketok pintu, dan yang menemui adalah wanita tadi. Kemudian laki-laki tersebut mengatakan, wanita mengatakan, Masya muka, madatu'i. Kamu ngapain kesini? Apa yang kamu inginkan? Kata dia, anti uri. Yang saya inginkan adalah kamu. Kenapa? Kata dia, atazawwaju minki. Saya pengen nikah dengan. Apa kata wanita Nasrani tersebut? Bapak saya tidak akan izinin. Kamu seorang muslim, saya seorang Nasrani. Apa kata muadzin ini? Tidak kata Nasr. Kalau gitu saya masuk. Pasti dibilang seperti itu jemaah. Akhirnya dia pun menikah. Setelah menikah, di hari pernikahannya dia memperbaiki genteng. Ketika memperbaiki genteng, dia jatuh meninggal dunia jemaah. Kata Al-Khatib Al-Baghdadi, kata Al-Qurtubi rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, la huwa bidinihi wa la huwa biha.
Dia nggak dapat agamanya, nggak dapat juga wanita tadi. Orang dia meninggal di hari apa? Awal pernikahan. Dunia nggak dapat, agama juga nggak dapat. Jadi ini menunjukkan kisah yang sangat menakutkan jamaah. Bagaimana seseorang yang awalnya dia adalah orang yang istiqomah bisa jadi tergelincir sebelum meninggal dunia. Makanya kita minta kepada Allah agar diperbaiki apanya? Agama kita, wa akhirat kita, waslih li akhirat allati ilaiha ma'adi. Yang keempat, waj'alil hayata ziyadatan lana ziyadatan fi kulli khair. Jadikanlah kehidupan sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Jadi kita minta kepada Allah agar kesempatan hidup itu sebagai sarana untuk beramal. Kita ingin agar umur yang Allah Ta'ala sisakan untuk kita, umur yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita, agar menjadi ladang amal bagi kita. Makanya ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya akan manusia terbaik, fa'ayyun nasi khair. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya fa'ayyun nasi khair, siapakah manusia terbaik? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia terbaik adalah orang yang panjang umurnya, baik amalnya. Makanya kesempatan hidup itu nikmat besar enggak? Terbesar. Karena orang yang diberikan kesempatan hidup dan kemudian kesempatan hidup tersebut diisi dengan kebaikan, dapat taufik untuk mengisi dengan kebaikan, orang yang seperti ini adalah orang yang terbaik. Jadi kalau kita melihat jamaah ada orang tua sudah tua kok ibadahnya tekun, seperti jamaah adalah orang yang sulit untuk kita saingi. Kalau kita lihat ada anak muda soleh meninggal dunia, mungkin kita bisa saingi. Karena kesempatan dia beribadah tidak adanya. Tapi kalau seandainya ada orang soleh, ada orang umurnya panjang, kemudian dia soleh, kita susah untuk menyaingi. Mungkin kita bisa menyaingi dari sisi apanya? Ibadahnya. Tapi kita tidak bisa menyaingi dari sisi apanya? Kesempatan untuk beribadah. Kita tidak bisa menyaingi dari sisi apanya? Umurnya. Makanya kita minta kepada Allah agar kesempatan hidup ini dijadikan sarana untuk menambah kebaikan. Maka di samping kita minta kepada Allah jamaah, kita juga berusaha memanfaatkan umur kita. Bahwasannya setiap menit yang berlalu dari hidup kita ini sangat berpengaruh kepada kehidupan kita kelak di akhirat. Baik kita isi dengan kebaikan atau sebaliknya. Ini yang keempat. Kita minta kepada Allah agar Allah Ta'ala jadikan kehidupan kita sebagai sarana untuk menambah kebaikan. Yang kelima, waj'alil mauta rahatan lana rahatan li min kulli syarr. Jadikanlah kematian sebagai sarana untuk istirahat dari segala keburukan. Jadi kalaupun ajal sudah datang, kita minta kepada Allah kematian tersebut adalah kesempatan untuk apa? Istirahat. Kesempatan untuk istirahat. Yang pertama, maknanya kata beliau, yang pertama, kalau seandainya sama hidupnya dia adalah orang yang menggabungkan antara amal soleh dengan kemaksiatan, dia adalah orang yang tidak bisa lepas dari kemaksiatan, yang minta kepada Allah agar kematian itu adalah sarana dia untuk berhenti dari kemaksiatan. Dia minta kepada Allah kalau seandainya kematian tersebut akan dijadikan oleh Allah Ta'ala sarana agar dia berhenti dari kemaksiatan. Jadi kalau seandainya hidupnya itu terus melakukan kemaksiatan, dia minta kepada Allah, kalaupun dia mati itu sarana untuk dia berhenti dari kemaksiatan. Berarti boleh jangan minta mati. Banyak maksiat, usah mati tidak banyak maksiat, boleh nggak jemaah? Boleh nggak? Tidak boleh. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam la yatamanna ahadukumul maut. Janganlah salah seorang di antara
antara kalian berharap kematian. Kenapa? Fa in kana la budda fa'ilan falyaqul. Artinya dia harus mengucapkan hal tersebut, atau dia takut akan fitnah yang menimpa agamanya, maka jangan minta mati. Yang dia minta adalah Allahumma ahyini maka natil hayatu khairan. Ya Allah, berikan saya kesempatan hidup kalau memang hidup itu baik bagiku. Wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Dan wafatkanlah aku jikalau wafat itu baik untukku. Jadi yang tidak minta kematian, tapi dia serahkan hidup sama matinya kepada siapa? Kepada Allah Ta'ala. Ini makna yang pertama zaman. Jadi istirahat dari berbuat maksiat. Minta agar kematian itu sebagai sarana istirahat dari berbuat apa? Maksiat. Dan dia minta, makna yang kedua adalah dia minta kepada Allah agar kematian tersebut adalah sarana dia untuk beristirahat dari keburukan dan keletihan dunia. Di dunia banyak keburukan, di dunia banyak keletihan, banyak hal-hal yang membuat dia lelah. Dia minta kepada Allah agar ketika dia meninggal dunia itu sama apa? Beristirahat. Kira-kira jamaah, apakah semua orang yang meninggal dunia itu istirahat? Istirahat? Tidak istirahat. Tidak semuanya istirahat. Ada orang yang ketika meninggal dunia, ketika dia meninggal dunia itu adalah sarana dia dari keletihan dunia. Dia sudah tidak ada kewajiban dan itu saatnya dia untuk mendapatkan nikmat dari Allah Ta'ala. Namun ada pula na'udzubillah orang yang ketika meninggal dunia itu adalah awal dari apa? Azab. Suatu hari ada orang yang meninggal dunia, kemudian salah seorang sahabat mengatakan dia telah beristirahat. Nabi SAW pun marah dan mengatakan innamal yastarihu man ghufira lahu. Orang yang beristirahat dengan kematian adalah orang yang dosanya diampuni. Adapun orang yang dosanya tidak diampuni, maka sebenarnya dia tidak istirahat. Ini makna yang kedua, jadi kematian dijadikan sarana untuk istirahat. Jadi makna yang pertama tadi jemaah, istirahat biar dia berhenti dari apa? Kemaksiatan. Yang kedua, istirahat dari keletihan dunia untuk mendapatkan nikmat apa? Nikmat kubur. Untuk mendapatkan nikmat kubur. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimahumullah ta'ala. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beliau pernah bersabda dalam sebuah hadis, beliau sallallahu alaihi wasallam disebutkan sahabat dan Al-Ansari karena yuhaditsu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marra alaihi bi janazah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat jenazah yang sedang diiring. Faqala mustarih wa mustarah minhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mustarih wa mustarah minhu. Ia telah beristirahat dan orang lain pun beristirahat darinya. Jadi ada orang yang meninggal dunia dibawa ke pemakaman, kata Nabi mustarih, dia beristirahat, wa mustarah minhu, dan orang lain pun beristirahat dari dia. Maka Nabi SAW bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wal mal mustarah minhu. Wahai Rasulullah, apa itu yang orang yang beristirahat dan apa itu orang yang beristirahat darinya? Karena Nabi SAW abdul mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Seorang hamba yang beriman dengan kematiannya dia beristirahat dari keletihan dunia, keburukan dunia menuju rahmat Allah Ta'ala. Jadi orang yang beriman dan maaf kematiannya itu adalah sarana untuk apa? Istirahat. Istirahat dari apa? Keletihan dunia, kemudian dari keburukan dunia menuju rahmat Allah Ta'ala. Ini kematian bagi orang yang beriman. Makanya kita minta kepada Allah, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Karena orang yang beriman kematiannya adalah sarana untuk apa? Istirahat dari keletihan dunia menuju rahmat Allah Ta'ala. Wal abdul fajir
Adapun hamba yang banyak berbuat dosa, yastarihu minhul ibadu wal bilad. Adapun hamba yang banyak berbuat dosa, maka negeri, pepohonan, hewan-hewan beristirahat darinya. Jadi kalau orang ini banyak berbuat dosa, ketika dia meninggal dunia, yang istirahat bukan dia, tapi yang istirahat dari bukan siapa? Yang ditinggalkan. Dunia, bila dunia ibadah hamba-hamba Allah beristirahat dari apanya? Keburukannya. Jadi ada al-mustari, ada juga apa? Al-mustarah minhu. Ada yang beristirahat, ada yang beristirahat darinya. Dari mana jemaah? Pilih yang beristirahat atau beristirahat darinya? Beristirahat. Agar kita menjadi hamba yang beristirahat dari keletihan dunia menuju rahmat Allah. Di antara doanya, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah taala. Hadis ini juga menunjukkan bahwasanya dunia ini bukan tempat untuk istirahat. Kapan istirahat? Istirahat adalah setelah apa? Mati. Ada di dunia adalah berpindah dari satu keletihan ke keletihan berikutnya. Berpindah dari satu capek ke capek berikutnya. Kalau kita sedikit merenung sama semua orang yang hidup capek, yang kerja capek, yang nganggur lebih capek yang mana? Yang punya duit capek, yang nggak punya duit capek. Sang siapa di dunia nggak capek? Semua capek. Mohon maaf, paling capek aja. Capek kok tahu ya? Paling capek nggak? Capek. Lihat malam itu jam kerjanya kapan jemaah? Tengah malam itu buru shift 3 jemaah. Kerjanya malam, gelap, takut. Apalagi kalau seandainya sampai ketangkap lebih sampai lagi ya, sampai ketahuan lebih sampai lagi, larinya luar biasa, capeknya luar biasa, maling di jalan kuburan aja capek. Apalagi orang yang beriman, harusnya dia bagaimana orang lain capek dalam keburukan, harusnya dia berusaha agar capek dalam kebaikan. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau Allah Azza wa Jalla berfirman, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sembahlah Rabb sampai datang kepada apa? Kematian. Indonesia ibadah. Fa inna farada fansab. Kalau kamu sudah selesai, pindah ke kegiatan yang lain. Ada yang mengatakan kalau sudah selesai dari kesibukan dunia, pindah ke kesibukan akhirat. Kalau sudah menjalankan yang wajib, jalankan yang sunnah. Tidak ada istirahat. Kalau istirahat ketika mati. Makanya Imam Ahmad rahimahullah taala ditanya, jadi mukmin marroha. Kapan seorang mukmin itu merasakan nikmatnya istirahat? Maka beliau menjawab, inna awwalil qadam yadhu fil jannah. Di saat dia meletakkan salah satu kakinya di mana? Di surga. Itu baru istirahat. Adapun di dunia, laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami ciptakan manusia itu apa? Keletihan. Isinya apa? Capek. Namun ada yang capeknya di jalan Allah, ada yang capeknya di jalan syaitan. Ini doa yang luar biasa, menggabungkan antara kebaikan dunia dan akhirat. Allahumma aslih li dini allati huwa ismaru amri. Ini agama akhirat. Wa aslih li dunia allati fiha ma'ashi. Ini kebaikan apa? Dunia. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'ahu. Ini kebaikan akhirat. Waj'alil hayata ziyadatan li kulli khair. Ini dunia dan akhirat. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Ini kebaikan untuk akhirat kita. Wallahu ta'ala alam bissawab. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.